Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hoirotunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang sanksi-sanksi dalam perpajakan, di mana penjelasan ini diharapkan bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang perpajakan, khususnya sanksi-sanksi dalam perpajakan. Dan saya harap juga teman-teman bisa memahami keunggulan serta manfaat dari penjelasan topik kita kali ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih pengertian sanksi itu. Sanksi menurut KBBI memiliki arti tanggungan kewajiban untuk memaksa orang agar menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Sanksi bisa dikatakan juga sebagai alat pemaksa untuk menegakkan hukum. Sehingga sanksi pajak adalah sanksi yang diterapkan atau dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan. Ya pasti ya teman-teman, seseorang yang akan dikenakan sanksi itu yaitu orang-orang yang melanggar atau tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. Semoga teman-teman dan kita di sini gak ada ya. Selanjutnya, sanksi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Langsung ke jenis yang pertama, yaitu sanksi administrasi. Apa itu sanksi administrasi? Dan sanksi administrasi ini ditujukan kepada siapa sih? Nah, sanksi administrasi ini diperuntukkan bagi mereka para wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi semacam ini tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak, melainkan lebih kepada penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, kata-kata tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak. Nah, kata-kata ini merupakan indikator pertama perbedaan sanksi administratif dengan sanksi pidana dalam perpajakan. Secara garis besarnya sih, sanksi administrasi itu merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian itu dapat berupa sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Kita langsung ke pertama, yaitu sanksi administrasi berupa denda. Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat maupun tidak melaporkan kewajiban pajaknya sama sekali. Nah, di sini saya punya tabel terkait sanksi pajak yang menurut jenis pajak serta bentuk sanksinya, dan saya akan coba membacakannya untuk teman-teman semuanya. Sebentar. Nah, yang pertama, menurut Undang-Undang KUP 2007 ayat 1, apabila SPT masa PPN tidak disampaikan akan didenda sebesar Rp500.000. Jika SPT masa lainnya tidak disampaikan akan dikenai denda sebesar Rp100.000, dan apabila SPT tahunan PPh WP Badan tidak disampaikan akan dikenai denda sebesar Rp1.000.000. Dan apabila SPT tahunan PPh WP Badan WPOP tidak disampaikan akan dikenai denda sebesar Rp100.000. Nah, menurut pasal 8 ayat 3, jika pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyelidikan akan dikenai denda 150% dikali jumlah pajak yang kurang bayar. Nah, pasal 14 ayat 4, jika PKP tidak membuat faktur pajak, jika PKP tidak mengisi forum pajak secara lengkap, dan jika PKP melaporkan faktur tidak sesuai terbit, akan dikenai denda sebesar 2% dari pengenaan pajak. Nah, pasal ayat 5,
PKP gagal produksi telah diberikan restitusi, juga diberikan denda sebesar 2% dari pengenaan pajak. Pasal 25 ayat 9, jika pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian akan dikenakan denda sebesar 50% dikali jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Menurut pasal 27 ayat 5D, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, akan dikenakan denda sebesar 100% dikali jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Oh iya, perlu ditekankan ya jika teman-teman di sini ingin menambahkan, mengoreksi, ataupun memberi saran tentang materi ataupun tabel yang saya tampilkan, teman-teman bisa langsung komen di bawah aja ya. Nah, selanjutnya sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak. Nah, kita langsung lihat tabelnya aja ya. Berdasarkan Undang-Undang KUP tahun 2007 pasal 8 ayat 2, jika pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun dan pasal 8 ayat 2A jika pembetulan SPT masa dalam 2 tahun dan pasal 9 ayat 2A jika keterlambatan bayar atau keterlambatan setor pajak masa dan pasal 9 ayat 2B jika keterlambatan bayar atau keterlambatan setor pajak tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, pasal 8 ayat 2, jika SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan akan dikenakan 2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan. Pasal 13 ayat 5, jika penerbitan SPT setelah 5 tahun akan dikenakan bunga. Dikenakan bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau jumlah pajak yang kurang dibayar. Berdasarkan pasal 14 ayat 3, jika PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan SPT kurang bayar, akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar. Nah, pasal 14 ayat 5, jika PKP gagal bayar, akan dikenakan bunga sebesar 2% dari pajak yang ditagih. Nah, pasal 15 ayat 4, jika SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana akan dikenakan bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 19 ayat 1, SKP KBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar dan pembayaran mengangsur atau menunda. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 ya, akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau diterbitkannya STP. Nah, yang terakhir dalam sanksi berupa bunga, pasal 19 ayat 3, jika kekurangan pajak karena penundaan SPT, akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari kekurangan pembayaran dihitung dari batas akhir penyampaian SPT sampai dengan tanggal dibayarkan kekurangan tersebut.
Nah, kita selanjutnya. Nah, yang terakhir dari jenis sanksi administrasi adalah sanksi berupa kenaikan. Nah, sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang jika melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, manipulasi jumlah pendapatan yang dikecilkan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit dan melakukan kecurangan. Oke, kita langsung lihat tabelnya aja. Berdasarkan Undang-Undang KUP 2007, Pasal 8 Ayat 5, jika pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP akan dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Pasal 13 ayat 3, jika SKPKB karena SPT tidak disampaikan dan PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dan kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besaran pajak terutang, Pasal 13 ayat 3, jika SKPKB karena SPT tidak disampaikan akan dikenakan kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun. Nah, Pasal 13 ayat 3, jika PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% akan dikenakan sanksi 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor. Dan jika kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besaran pajak terutang, akan dikenai sanksi dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor atau 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 13A, jika tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali, akan dikenakan sanksi sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB. Pasal 15 ayat 2, jika kekurangan pajak pada SKPKBT akan dikenakan sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Pasal 17C ayat 5, SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu akan dikenakan sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak juga. Nah, yang terakhir sanksi berupa kenaikan yaitu pasal 17D ayat 5. Jika SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan juga akan dikenai sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Nah, udah selesai dari jenis-jenis dari sanksi administrasi. Selanjutnya kita akan move ke sanksi pidana. Nah, teman-teman, kita beralih ke jenis sanksi pajak. Selanjutnya yaitu sanksi pidana. Bagaimana sih cara kerja sanksi pidana dan pelanggaran seperti apa sih yang akan dikenakan sanksi pidana? Sanksi pidana pajak adalah segala sesuatu bentuk hukuman terhadap wajib pajak atau pejabat pajak yang terbukti melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dilakukan lebih dari satu kali.
Pada dasarnya, nih teman-teman, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teman-teman harus tahu nih, sanksi pidana pajak bisa mengenai siapapun wajib pajak dan tidak memandang bulu. Sehingga bisa dikatakan sanksi pidana adalah tingkatan sanksi yang paling berat dan paling tinggi, di mana selain harus melakukan pembayaran denda, pajak, wajib pajak juga dapat berpeluang untuk mendapatkan hukuman kurungan maupun penjara. Oleh karena itu, sanksi pidana memiliki 3 jenis hukuman, yaitu sanksi denda pidana, sanksi pidana kurungan, dan sanksi pidana penjara. Nah, jenis yang pertama adalah denda pidana. Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak atau pejabat pajak maupun pihak yang melakukan pelanggaran norma pajak. Melakukan pelanggaran norma pajak. Nah, contoh dari pelanggaran norma pajak yaitu pejabat pajak yang tidak menjaga kerahasiaan data wajib pajaknya sendiri sehingga bisa dikenakan sanksi pajak pidana berupa denda senilai 4 juta rupiah. Jenis kedua dari sanksi pidana adalah pidana kurungan. Sanksi ini berupa perampasan kebebasan wajib pajak atau pejabat pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dan dapat dikenakan kombinasi sanksi pajak seperti denda dan kurungan. Kombinasi seperti apa sih? Ya. Nah, tentunya kombinasi ini juga tergantung dari tingkat pelanggaran norma yang dilakukan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Jenis terakhir dari sanksi pidana ialah pidana penjara. Nah, pidana penjara tidak sama ya teman-teman dengan pidana kurungan. Perbedaannya terlihat dari jangka waktu. Jika kurungan umumnya bersifat singkat, tetapi jika pidana penjara merupakan perampasan kebebasan bisa bertahun-tahun hingga seumur hidup. Pidana pajak ditujukan bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Jadi kebayang ya teman-teman perbedaan dari pidana penjara dan pidana kurungan. Selanjutnya, seperti biasa kita menuju tabel yang merinci sanksi pidana. Menurut Undang-Undang KUP 2007 Pasal 38 Ayat 1, jika setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Menurut pasal 39 ayat 1, jika setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendapatkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, tidak menyampaikan SPT dan atau tidak lengkap menyampaikannya, menolak dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, alasan itu semua atau pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 39 ayat 2, jika seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana. Pasal 39 ayat 3, jika sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 6 bulan atau paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Pasal 39A, jika menerbitkan menggunakan faktur pajak, bukti potong, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya alias palsu, ya guys, dan menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, potongan pajak dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Pasal 41 ayat 1, pejabat yang karena kelalpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar, akan dikenai sanksi pidana paling lama 1 tahun dan paling banyak sebesar 25 juta rupiah. Pasal 41 ayat 2, pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan padanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar, akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Pasal 41A, jika setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti yang benar, akan dikenai sanksi
pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Pasal 41B, jika setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Pasal 41C ayat 1, jika setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 41C ayat 3, jika setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 10 bulan dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, yang terakhir dalam sanksi pidana yaitu pasal 41C ayat 4. Jika setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya harap teman-teman semua dengan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman semua. Dan semoga kita semua terhindar dari sanksi pajak. Selalu ingat ya teman-teman, isi SPT dengan jujur, menyetor pajak, dan melaporkan SPT tepat waktu, mengisi faktur pajak dengan lengkap, hindari aktivitas yang akan menyebabkan sanksi perpajakan, dan hitung, setor, dan lapor pajak secara tepat waktu. Orang bijak, taat pajak. Saya Siti Hartunisa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.